Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wa tuqa amma ba'du. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrid alaina min barakati fid darwain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian kitab Jauhar Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kita sekarang akan membahas tentang bahasan hamdalah. Terlebih dahulu kita baca baitnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi. Tsumma salamu wa salatihi. Ala nabiyyin. Ja'a anit tauhidi. Yang artinya alhamdu. Adapun segala puji. Lillahi yaitu milik Allah. Ala silatihi. Atas segala pemberian anugerahnya. Tsumma salamullah. Kemudian adapun salam Allah. Mak solati serta rahmat Allah. Ala nabiyyin. Yaitu semoga dicurahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a yang telah datang ini kanjeng Nabi Muhammad bit tauhidi dengan membawa tauhid. Wa qad khala dan sungguh telah kosong apa ad-dinu yaitu agama. Anit tauhidi dari tauhid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna basmalah. Kini kita akan membahas tentang hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata, siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Yustahabu disunahkan. Apa alhamdu? Yaitu membaca alhamdu. Disunahkan memuji. Ibtida'il kutubi. Di dalam memulai kitab-kitab al-musannafati yang dikarang. Jadi menurut pendapat Imam Nawawi, yang namanya mengarang kitab, maka disunahkan dalam permulaannya itu, permulaan kitab yang dikarang tentunya, ada pujian kepada Allah. Ya, dimulai dengan hamdalah setelah basmalah. Wakada begitu juga disunahkan memuji ibtida'i durusil mudarisina. Ketika memulai belajarnya orang-orang yang belajar. Yang ngederes. Wa qira'atit tolibina. Dan membacanya para santri. Baina yadail muallimina. Di depan para pengajar. Sawaun qara'a hadisan. Baik santri tadi membaca hadis. Au fikhan atau membaca fikih. Au ghairihima atau selain membaca hadis dan fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa arti puji menurut lugot? Di sini jelaskan walhamdu lugotan as-sana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari ala jihati tabdil wa ta'zim sawaun kana fi muqabalatini ma'amla. Yang artinya as-sana'u di sini pujian bil kalami dengan omongan, dengan ucapan. Jadi pujiannya itu dengan ucapan, menggunakan lisan. Alal jamil ikhtiyari, atas sifat kebaikan yang diusahakan. Ala jihati tabjil wa ta'zim, yang tujuannya itu mengagungkan atau memuliakan. Sawaun kana fi muqabalatini ma'amla.
mengagungkan, memuliakannya baik karena diberi nikmat atau tidak diberi nikmat. Misal, Ki Jaid senantiasa diberi hadiah oleh Ki Umar. Bahkan bukan hanya hadiah, Ki Jaid selalu diberi sembako. Kemudian Ki Jaid bilang kepada Ki Umar, Ki Umar orang yang dermawan. Di sini memuji Ki Jaid kepada Ki Umar karena Ki Jaid mendapatkan nikmat dari Ki Umar karena senantiasa diberi hadiah juga sembako. Atau memuliakan, mengagungkannya bukan karena diberi nikmat. Seperti Ki Jaid memuji Ki Bakar. Ki Bakar orang yang soleh. Karena Ki Bakar ini sholat berjamaahnya rajin. Bangun malam sholat tahajudnya rajin. Senin Kemisnya rajin. Di sini Ki Jaid nggak dapat nikmat. Kemudian memuji Ki Bakar atas kesolihannya. Dengan ucapan Ki Bakar orang yang soleh. Nah ini termasuk pengertian puji menurut lugot atau menurut bahasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jenis puji itu ada 4. Yang pertama puji kodim alal kodim. Yang kedua puji kodim alal hadis. Yang ketiga puji hadis alal kodim. Dan yang keempat puji hadis alal hadis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama puji kodim alal hadis. Maaf, puji kodim alal kodim. Artinya Allah memuji dirinya. Seperti contohnya kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini bukan besar secara fisik, bukan. Maksud Allah Maha Besar di sini bahwa rahmat Allah Maha Besar, tidak terhitung, amat sangat luas. Begitupun ilmu Allah, ya, tidak terhingga. Atau ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hanya Allah. Hanya Allah yang akan memberikan pertolongan. Ketika terjadi perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana kaum muslimin berjumlah 313 melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000. Di sini Allah memberikan pertolongan sehingga kaum muslimin bisa memenangkan peperangan. Jadi hanya Allah semata yang akan memberikan pertolongan. Nah, di sini yang pertama nih, puji kodim alal kodim. Artinya Allah memuji dirinya. Ya wajar. Karena Allah yang punya ini alam semesta. Allah yang merajai alam semesta. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua puji kodim alal hadis. Allah memuji makhluk. Contoh, Allah memuji Nabi Adam. Nabi Adam punya kesalahan satu, makan buah khuldi. Padahal Nabi Adam itu terkecoh dengan ucapan iblis, dengan mengucapkan wallahi demi Allah. Ya siapapun seperti santri, ketika ada temannya yang bilang Kang Santri dipanggil sama Pak Kiai, ya pasti langsung menghadap Pak Kiai. Pak Kiai manggil saya, oh enggak. Nah, ini Nabi Adam sama. Ketika iblis menyebut wallahi demi Allah, Nabi Adam percaya. Dia terkecoh. Tapi tetap saja ini Nabi Adam merasa punya kesalahan. Satu kesalahannya. Dipuji oleh Allah. Kenapa? Nabi Adam bertobat. Dengan membaca
Rabbana zolamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Selama kurang lebih 300 tahun. Dan tanggal 10 Muharram diterima tuh taubatnya Nabi Adam. Allah juga memuji Nabi Nuh yang selama dakwah kurang lebih 950 tahun. Bayangkan, ini bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Dari 950 tahun, pengikutnya hanya sedikit, hanya 80 orang. Ketika Nabi Nuh berdakwah pagi, siang, malam, tidak dapat gaji, tidak dapat honor, nggak dapat THR, nggak dapat apa-apa. Pengikutnya cuma 80 orang. Tapi di sini Nabi Nuh tetap sabar. Sehingga dipuji oleh Allah, pantang menyerah. Ya begitu juga kalau ada seorang ustadz, ustazah, siapapun, ketika mengajar ngaji yang datang cuma 1 orang, 2 orang jemaah, yang ngajar aja seperti biasa. Kita contoh sebagaimana teladannya Nabi Nuh. Jangan sampai hanya 1-2 orang jemaah yang hadir, disuruh pulang, ya janganlah. Tetap kita kewajiban harus mengajar. Berapapun yang datang, kita harus siap mengajar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah juga memuji akhlak Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Ya. Nabi Muhammad itu tiap hari menyuapi seorang kakek-kakek Yahudi yang matanya buta. Si kakek Yahudi yang matanya buta nggak tahu yang nyuapinnya itu Kanjeng Nabi. Bahkan menjelek-jelekan Nabi. Tapi Nabi tetap telaten tiap hari menyuapinya, ngasih makan dengan penuh kasih sayang. Walaupun dihina, walaupun diolok-olok. Beda dengan kita. Pasti kita dendam. Tapi Nabi enggak. Nabi memiliki akhlak yang agung. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, ketika ada orang yang nggak senang, ya kita harus lebih baik sama orang yang nggak senang tadi. Ini yang kedua. Puji kodim alal hadis. Allah memuji makhluk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, puji hadis alal kodim. Makhluk memuji Allah. Ketika kita diberi nikmat, diberi karunia, sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah. Misal, kita dapat kabar ada saudara, kerabat, teman yang tadinya sakit, kemudian disembuhkan oleh Allah. Kita mengucapin alhamdulillah. Begitupun ketika kita nih diterima kerja misal, kita juga mengucapin alhamdulillah. Bahkan yang lebih mantap, yang lebih hebat, dalam kondisi apapun sudah sepatutnya kita membaca alhamdulillah. Dalam setiap keadaan. Diberi sehat oleh Allah, alhamdulillah. Begitupun ketika diberikan sakit oleh Allah, ucapin alhamdulillah. Karena ketika kita diberi sakit oleh Allah, sebetulnya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita dapat pujian, alhamdulillah. Dicaci maki pun alhamdulillah. Kenapa? Orang muji kita disebut orang hebat, orang mulia. Kita hebat, mulia itu dihebatkan, dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ada yang mencaci, ya memang diri kita banyak dosa. Itu hanya sedikit aib yang Allah buka. Seandainya Allah buka aib semuanya, waduh, alangkah malunya diri kita. Jadi ketika dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Jualan laris, alhamdulillah. Sepi juga, alhamdulillah. Oh, ini yang susah. Karena kecenderungan manusia pengen jualan laris. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita dalam kondisi apapun, ucapkanlah alhamdulillah. Ini namanya puji hadis alal khotim. Makhluk memuji Allah. Yang keempat, puji hadis alal hadis. Makhluk memuji makhluk. Seperti Kanjeng Nabi memuji Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Ketika Kanjeng Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Abu Bakar membenarkan peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Yakin 100%. Sehingga Kanjeng Nabi memberi gelar kepada Abu Bakar dengan gelar
as-siddiq, yang membenarkan. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi juga memberikan gelar kepada Khalid bin Walid dengan gelar Saifullah, pedang Allah. Karena Khalid bin Walid sebagai komandan perang, jenderal perang, senantiasa punya strategi yang jitu ketika berperang melawan orang-orang kafir. Dipuji oleh Nabi sehingga diberi gelar Saifullah, pedang Allah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini jenis puji ada 4. Puji qadim alal qadim, Allah memuji dirinya. Puji qadim alal hadis, Allah memuji makhluknya. Puji hadis alal qadim, makhluk memuji Allah. Dan yang keempat, puji hadis alal hadis, makhluk memuji makhluk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian apa arti puji menurut istilah? Di sini jelaskan dalam syarahnya, wa amal hamdu istilahan fahuwa fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunhu mun'iman alal hamidi aw ghairihi sawun kana dalika qaulan bil lisan aw i'tiqadan bil jinan aw amalan bil arkan allati hiyal a'dha. Yang artinya perbuatan yang timbul dari mengagungkan yang memberi nikmat. Ya. Baik memberi nikmat di sini kepada yang memuji atau kepada selain yang memuji. Bentuk perbuatan pujian di sini bisa dengan ucapan dengan lisan, bisa juga dalam hati, bisa juga dengan perbuatan anggota. Tentunya anggota tubuh. Jadi kalau puji dengan istilah, bentuk pujiannya bisa dengan lisan, bisa hati, bisa dengan perbuatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian syukur. Karena di sini kan kalimatnya ala silatihi. Segala puji bagi Allah ala silatihi, atas pemberian anugerahnya. Ini ada ucapan syukur. Arti syukur menurut bahasa itu sama dengan pengertian puji menurut istilah. Lakin bi'ibdalil hamid bisyukri. Tinggal mengganti ya kata alhamidi dengan syukur. Nah, sekarang apa pengertian syukur menurut istilah? Wastilahan. Pengertian syukur menurut istilah, sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih bihi fi ma khuliqa li ajlih. Yang artinya menyalurkannya hamba terhadap semua apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada hamba terhadap sesuatu yang memang ditujukan dalam rangka penciptaan tanya. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Menyalurkannya hamba terhadap semua perkara yang telah Allah anugerahkan kepadanya di dalam tujuan diciptakannya. Allah menciptakan mata untuk melihat. Ya, kita harus syukuri untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Allah menciptakan telinga untuk mendengar. Ya, kita gunakan telinga untuk mendengarkan yang baik. Jangan mendengarkan yang buruk. Allah menciptakan tangan. Ya, kita gunakan tangan untuk berbuat yang baik juga. Oleh karenanya di sini syukur ada 3. Ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. Apa contoh syukur dengan hati? Hati meyakini bahwa apapun yang namanya karunia, anugerah, rizki,
itu hanya dari Allah semata. Syukur dengan lisan. Kita bicara dengan baik, bicara santun, tidak bicara kasar, tidak mengolok-olok, tidak menjelek-jelekan orang. Ketika kita bicara dengan baik, dengan santun, berarti kita sudah syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita hadir di majelis taklim dalam rangka menuntut ilmu, ya, ini termasuk salah satu syukur dengan perbuatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka azab Allah akan pedih. Ketika kita diberi nikmat, diberi rezeki, tidak disyukuri, maka Allah akan mengazab kita. Misal, kita diberikan panca indera, mata melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, telinga mendengar hal-hal yang kurang baik, lisan, kalau sekarang udah canggih nih, bisa langsung lisan, bisa lewat media digital tuh. Sama saja, pakai itu berupa lewat WhatsApp, Facebook, apapun sama itu. Dipergunakan hal yang kurang baik. Mencemooh, mengolok, mengadu domba, berarti kita sama dengan tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Termasuk juga tidak melaksanakan perintah Allah. Harusnya kita malu. Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang tidak akan terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat yang telah aku berikan, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung. Jadi kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, mari kita banyak bersyukur agar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.